Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Di tahun ke-6 Hijriah, tatkala Rasulullah dan para sahabatnya ini menjalankan haji dan umrah. Kemudian sesampainya di Hudaybiyah mereka tertahan karena dihisar, dikepung oleh orang-orang musyrik dan dilarang masuk, sehingga mereka dan Rasulullah melakukan sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah, di mana di antara butirnya poin kesepakatannya Rasulullah dan sahabatnya dilarang berhaji di tahun tersebut. Kemudian turunlah firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Ini perintah yang hukumnya wajib, Pak. Hanya dua ibadah ini yang wajib disempurnakan, meskipun di tengah jalan batal atau tidak bisa melanjutkan ibadah tersebut. Beda dengan sholat, kalau di rakaat kedua kita batal, nggak boleh dilanjutin ke rakaat ketiga, harus keluar. Kalau haji dan umroh harus tetap dilanjutkan. Sehingga Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menyembelih hewan kurban mereka dan menggundul atau memendekkan rambut mereka. Tapi tak satu pun para sahabat mau melaksanakannya. Kenapa? Karena mereka bingung, kita kan nggak melaksanakan haji, kita nggak melaksanakan umroh, kok harus disembelih hewan kurban, kok harus dicukur rambut kita. Akhirnya Rasulullah masuk ke kemah menemui Ummu Salamah dalam kondisi marah, sambil mengucapkan halakal muslimun, celakalah para sahabat. Aku perintahkan mereka tapi mereka nggak mau menjalankannya. Akhirnya Ummu Salamah memberikan saran agar keluar, tidak berkata apa-apa gitu, cukup langsung melaksanakan saja, panggil tukang cukur, kemudian dicukur rambut, lantas sembelih hewan kurban. Akhirnya dilakukanlah hal itu oleh Rasulullah. Kemudian para sahabat satu persatu menjalankan. Dari kisah ini dan ayat yang turun tadi, para ulama menyebutkan bahwa kewajiban haji itu di tahun ke-6 Hijriah. Ada pula yang mengatakan di tahun ke-8 Hijriah, karena di sana turun ayat walillahi 'alan nasi hijjul bait, kewajiban manusia berhaji ke Ka'bah. Akan tetapi Rasulullah hajinya di tahun ke-10, di tahun ke-10 Hijriah. Dan di tahun ke-11-nya beliau di tahun ke-10 berangan-angan semoga bisa haji tahun depan. Qadarullah beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. An Aisyah qalat qultu ya Rasulullah alan nisa'i jihadun, qala na'am alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajji wal umrah. Dari Aisyah berkata, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi kaum wanita? Kata Rasulullah, iya, ada. Apa itu? Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu melaksanakan haji dan umroh. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa hadis ini sahih. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain, Pak, tidak menyebutkan kata umroh, hanya menyebutkan haji. Jihad bagi kaum wanita itu adalah melaksanakan haji. Sehingga riwayat ini tidak diterima, yaitu tambahan lafaz umroh. Nah, wa an Jabir bin Abdullah qala atan nabiyya a'rabiyun faqala ya Rasulullah akhbirni
anil umrah awajibatun hiya faqala la wa anta tamira khairul lakah. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang badui, lalu berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang umrah, apakah dia wajib? Maka kata Rasulullah, tidak. Engkau umrah itu lebih baik bagimu. Akan tetapi hadis ini dhaif, karena di dalam sanadnya ada Al-Hajjaj ibnu Artah. Dia ini didoifkan oleh para ulama karena dia seorang mudallis. Wa akhrajahu ibnu Adi ibnu wajhin akhar dhaifin an Jabir marfu'an al-hajj wal umratu faridatani. Haji dan umrah adalah dua kewajiban. Tapi hadis ini juga apa? Dhaif. Tiga hadis yang kita baca, Pak, ini berkaitan erat dengan apa? Dengan permasalahan apakah umroh itu wajib ataukah tidak. Kalau haji sudah kita jelaskan bahwa haji itu adalah kewajiban. Nah, yang menjadi masalah ini adalah umroh. Apakah dia wajib ataukah tidak. Para ulama berselisih karena hadis-hadis yang datang. Mazhab Hambali, Syafi'i ini mengatakan bahwa umroh itu wajib. Sebagaimana kewajiban apa, Pak? Kewajiban haji. Karena Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 196 itu, wa atimmul hajja wal umrah, sempurnakanlah haji dan umrah. Ini perintah, menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi wajib. Ulama yang lain yang mengatakan bahwa umrah itu adalah sunnah, bukan perkara yang wajib. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Syaukani, dan yang lainnya. Karena Rasulullah tak kala ditanya tentang rukun Islam, Rasulullah hanya menyebutkan apa, Pak? Wal haji man istata'a ilaihi sabil, anta hujjal bait, engkau berhaji ke Ka'bah jika engkau mampu. Tidak disebutkan di situ apa? Umrah. Nah, ini yang lebih dekat pada kebenaran bahwa umrah itu bukanlah perkara wajib. An Anas radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah mas sabil qala az-zadu war-rahilatu. Rawahu Daruqutni wa sahhahul Hakim wa rajihul irsaluhu. Dari Anas berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, apa makna as-sabil? Sabil ini, Pak, disebutkan oleh Allah di surah Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia adalah berhaji ke Ka'bah bagi yang mampu menempuh sabil. Nah, di hadis ini ditanyakan kepada Rasulullah, apa itu sabil? Maka Rasulullah menjawab, azadu war-rahilatu, punya bekal dan punya tunggangan yang menyampaikan ke sana. Punya bekal dalam perjalanannya, terus ada bekal juga yang ditinggalkan bagi keluarganya. Nah, ini salah satu dari makna sabil. Sabil banyak sekali maknanya. Karena kalau seorang punya perbekalan, Pak, tapi tidak punya tunggangan, maka dia bisa jalan kaki, kan? Seperti penduduk Yaman mungkin, atau Oman, atau Emirat, atau Qatar, bisa apa? Jalan kaki. Kalau dari Indonesia bisa nggak jalan kaki, Pak? Nggak bisa ya. Kecuali harus berenang dulu, nyebrang ke Malaysia, terus ke Iran sana, nyebrang lagi ke Saudi. Tapi sekarang ada ya anak-anak dari Indonesia jalan kaki
ke Ka'bah. Nah, jadi apa saja yang dibutuhkan untuk menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji, maka ini menjadi apa Pak? Menjadi syarat. Sekarang syarat yang sangat dibutuhkan bagi calon jamaah haji adalah visa. Paham? Adanya visa, izin masuk ke negara Arab Saudi. Paham Pak? Dulu kan nggak ada istilah visa karena orang bebas-bebas saja masuk. Nah, yang jadi masalah sekarang, karena itu menjadi syarat masuk untuk melaksanakan haji, Saudi pun hanya mengeluarkan visa aja. Visa apa Pak? Visa haji. Paham? Visa haji. Yang lainnya, visa umal, visa bekerja, melancong, turis dan yang lainnya, ini haram digunakan untuk berhaji. Visa haji ini kalau di kita ada 3 macam. Ada visa reguler, ada visa haji plus, haji khusus gitu. Dan sebenarnya visa haji plus ini dari reguler juga yang diambil sekian persen kan, dari kota reguler dialihkan ke plus. Nah, yang ketiga adalah visa furoda. Visa furoda ini adalah visa yang sebenarnya tidak diperjualbelikan, hanya untuk pangeran-pangeran dan putri-putri raja, dijatah berapa, 1 orang 3 atau 5. Kemudian mereka nanti hadiahkan kepada teman-temannya yang ada di luar negeri untuk berhaji. Paham Pak? Cuma masalahnya mereka jual lagi ke yayasan-yayasan yang ada di Saudi yang menampung, kemudian dijual lagi ke travel yang ada di Indonesia. Ketiga visa ini Pak, itu semuanya ada goror. Apa itu goror? Ketidakjelasan di dalamnya. Paham? Yang pertama tidak jelas dari sisi harga. Yang kedua tidak jelas dari sisi keberangkatan. Kita yang daftar haji reguler Pak, store 25 juta, kemudian dapat kursi. Berangkatnya kapan nggak jelas kan? Dan harganya nanti juga nggak jelas pas hari keberangkatan, tahun keberangkatan. Bisa jadi di tahun ini 60 berapa gitu, di tahun nanti kalau presidennya Gibran mungkin bisa jadi 200 juta. Nggak tahu, bahkan nggak jelas. Sesuatu yang diperjualbelikan tidak ada kejelasan dari sisi pelayanan dan dari sisi harga, ini adalah goror. Paham Pak? Contoh kita seperti halnya kita cuci mobil gitu Pak. Ini kan jual jasa kan, jasa membersihkan mobil kan. Terus kita nggak tanya berapa harganya. Kira-kira Pak akan ada terjadi goror nggak di sini? Ketidakjelasan. Mungkin kita kepengennya murah, nanti dia patok mahal kan? Atau si yang tukang cuci mobil ini kepengennya mahal, ternyata kita murah ngasihnya. Maka ini apa Pak? Tidak ada kejelasan. Demikian juga haji plus, tidak jelas. Store berapa ratus juta gitu, bisa nanti naik. Kapan berangkatnya? Bisa 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Furoda lagi lebih tidak jelas lagi. Paham Pak? Sudah kita store berapa ratus juta, bahkan full kita ngasihnya. Sudah kita berangkat ke Jakarta, dijanji berangkat tanggal sekian, ternyata nggak keluar visanya karena mendekati hari-hari ukuf di Arafah baru keluar. Belum lagi kalau pemerintah Saudi mengatakan tidak ada haji furoda tahun ini, selesai. Paham? Mau dikembalikan uang jamaah, sudah dibelikan tiket, sudah dibookingkan hotel dan yang lainnya banyak. Maka semua ada gorornya. Lantas bagaimana kita menempuh cara yang seperti ini? Ya diusahakan ambil yang paling kecil mudorotnya. Paham Pak? Ambil yang paling kecil mudorotnya. Kira-kira apa yang paling kecil Pak mudorotnya di antara 3 ini? Reguler, lama nunggunya 30 tahun, 20 tahun. Haji plus,
furoda harganya mahal tapi juga belum pasti keluar visanya. Paham Pak? Kadang sudah keluarga sudah buat acara, sudah ngundang sana sini, sudah terbang ke Jakarta, nggak jadi lagi. Akhirnya apa? Kadang orang nggak mau pulang karena malu. Lebih baik tinggal di Jakarta nyewa hotel gitu. Pulangnya nanti barengan dengan apa Pak? Jemaah haji yang pulang dari Saudi. Nah, jadi ambil resiko yang paling kecil yang kita bisa mampu untuk tempuh untuk dalam rangka Bapak menggugurkan kewajiban haji kita. Nah, kalau qadarullah kita juga nggak mau, saya udah kalau gitu nggak usah aja sudah. Ya sudah, berarti Anda tidak tidak mau menjalani goror tersebut. Nah, karena apa? Karena Anda tidak bisa menghadirkan syarat ini, yaitu apa? Mendapatkan visa haji masuk untuk berhaji. Nah, An Ibni Abbas radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya raqaban birrauha'i faqala manil qaum qalu al muslimuna faqalu man anta qala Rasulullah farafat ilaihim ra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi menjumpai rombongan di daerah Ar-Rauha, ini sekitar 73 kilo dari kota Madinah. Jadi Rauha ini terletak antara Madinah dan Mekah. Nah, Rasulullah melemparkan pertanyaan kepada rombongan ini, manil qaum, siapa kaum ini? Mereka berkata, kami kaum muslimin. Lantas rombongan itu balik bertanya, man anta, siapa engkau? Rasulullah berkata, Rasulullah, utusan Allah. Lantas kaum tersebut mengangkat anak kecil perempuan yang belum balik, lalu bertanya, apakah ini ada kewajiban haji? Kata Rasulullah, iya ada. Walaki ajrun, bagimu apa? Bagimu pahala. Hadis ini menyebutkan tentang sebuah permasalahan Pak, yaitu hajinya anak kecil. Mungkin karena orang tuanya kaya raya gitu, menghajikan juga anaknya. Paham? Padahal anaknya ini belum apa? Belum balik. Apakah sah hajinya? Iya, sah. Dan orang tuanya mendapatkan apa Pak? Pahala. Anaknya tidak mendapatkan pahala karena tidak dibebani apa? Tidak dibebani suatu hukum karena dia belum balik. Yang jadi masalah adalah apakah anak ini gugur kewajiban haji Islamnya ataukah tidak. Paham? Ini yang diperselisihkan para ulama. Dalam artian ketika nanti dia sudah balik Pak, apakah dia harus mengulang lagi hajinya ataukah sudah cukup? Haji dia masih kecil. Nah, kalau dia kalau dia dianggap hajinya dan gugur haji Islamnya, berarti apa? Nanti ketika dia sudah balik, nggak perlu lagi apa? Nggak perlu lagi berhaji. Nah, yang benar dalam hal ini Pak, bahwa anak kecil ini hajatul Islamnya belum gugur. Kewajiban haji Islamnya belum apa? Belum gugur. Ketika dia nanti balik, ada kemampuan, maka dia berhaji lagi. An Abdullah bin Abbas qala kana al-Fadlu ibnu Abbas radifa Rasulallahi faja'at imra'atun min khas'ami faja'ala al-Fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi wa ja'ala an-nabiy yasrifu wajhal Fadli ila syaqqil akhari faqalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran la yasbutu ala rahilah afahujju anhu
Qala na'am wa dzalika fi hajjatil wada. Dari Abdullah bin Abbas berkata, adalah Al-Fadlu, Fadlu ini adalah saudara Abdullah bin Abbas, pernah digonceng oleh Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang wanita mendatangi Rasulullah. Lantas Al-Fadlu ini memperhatikan perempuan tersebut. Istilahnya apa Pak? Melirik, melihat wanita itu. Wanita itu juga melihat kepada Al-Fadlu ini. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya si Al-Fadlu ini ke arah yang lain, agar dia Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Faqalat, lantas wanita ini bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan bagi hambanya berhaji. Adrakat abi syekhon kabir, sementara aku mendapati bapakku ini sudah tua, yang tidak bisa lagi naik kendaraan untuk berjalan menuju Mekah. Apakah aku boleh menghajikan dia? Qala na'am, kata Rasulullah apa? Boleh. Wa dzalika fi hajjatil wada. Ini terjadi ketika Hajjatul Wada di tahun ke-10 Hijriah. Hadis ini menyebutkan kepada kita bahwa bolehnya bolehnya badal haji bagi mereka yang tidak mampu lagi untuk melakukan ibadah haji, mungkin karena sudah tua atau lumpuh atau sakit atau apalah yang dia tidak bisa ke sana. Maka nanti boleh boleh dibadalkan. Dengan syarat nanti yang mau membadalkan ini harus sudah berhaji dulu. Paham Pak? Sudah berhaji. Lantas uang untuk badal hajinya dari mana? Nah, dari si kakek ini kalau dia punya uang. Kalau enggak mungkin dari anaknya yang menyumbang membantu orang tuanya. An Ibni Abbas anna imra'atan min Juhaina taja'at ila Nabi faqalat inna ummi nadharat an tahujjah falam tahujjah hatta matat afa hujju anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatahu ugdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Dari Ibni Abbas berkata bahwasanya ada seorang wanita dari Juhaina mendatangi Nabi lantas berkata, sesungguhnya ibuku pernah bernadar untuk haji. Apakah aku dan dia tidak sempat menunaikan nadarnya hingga meninggal dunia. Apakah aku boleh berhaji untuknya? Maka kata Rasulullah, na'am, hajikanlah dia. Bagaimana menurutmu kalau sekiranya ibumu punya utang, apakah engkau mau membayarkannya? Maka ya pasti dibayarkan. Kata Rasulullah, uqdullah, tunaikanlah hak Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa. Hak Allah lebih utama untuk ditunaikan. Nah, permasalahan dia di sini adanya seorang ibu yang bernadar haji. Sementara dia belum sempat menunaikan nadarnya, keburu apa Pak? Buru meninggal dunia. Berarti dia punya utang. Punya utang. Maka anaknya nanti yang membayarkan utang tersebut. Yang jadi masalah sekarang adalah uang yang digunakan anak ini atau biaya yang digunakan anak ini untuk apa Pak? Untuk menghajikan ibunya. Dari mana kira-kira ini? Kalau sekiranya ibunya punya harta peninggalan, maka diambil dulu Pak itu. Dikeluarkan dulu untuk biaya operasional haji. Kalau qadarullah enggak ada nih yang dia tinggalkan,
sementara dia ada utang yang harus dibayar. Maka ingat bahwa tidak ada istilah warisan utang. Paham? Tidak ada warisan utang. Si ibu ini punya utang uang, maka tidak wajib bagi anaknya untuk membayarkannya. Kalau dia tidak tidak meninggalkan harta. Tapi dianjurkan sebagai bentuk birrul walidain, berbakti kepada ibunya. Nah, kalau ternyata ahli warisnya banyak nih, anaknya tidak hanya satu, maka nanti bisa urunan atau patungan gitu. Tapi kalau ada satu orang yang berkecukupan, ya silahkan kalau mau menanggung. Kalau enggak nanti ditanggung bersama. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah ayyuma sabiyin hajja thumma balagal hinsa fa alaihi an yahujja hajjatan ukhra wa ayyuma abdin hajja thumma utiqa fa alaihi hajjatun ukhra. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, anak kecil mana saja yang berhaji kemudian dia balik, maka hendaklah dia berhaji lagi. Kenapa Karena di saat dia masih kecil itu belum gugur kewajiban hajinya. Demikian juga budak yang berhaji, kemudian dia dibebaskan jadi orang yang merdeka, maka mengulang lagi mengulang lagi hajinya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah yakhtubu la yakhluwanna rajulu bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahron wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dzi mahram. Faqama rajulun ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa inni tutibtu fi ghazwatin kadza wa kadza. Qala intalik fahujja ma imra'atik, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas, aku mendengar Rasulullah bersabda dalam keadaan berkhutbah, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin, tidak boleh laki-laki berkholwat berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, kecuali bersama bersama mahramnya. Jadi berduaan di dalam ruangan nggak boleh, karena kalau dia berduaan nanti yang ketiganya adalah setan, membisikkan agar agar terjadi sesuatu, apakah itu muqaddimah zina ataukah berzina. Demikian juga tak kala ada akhwat yang mau dinazar, maka dia harus harus ditemani oleh mahramnya. Meskipun tujuannya untuk menikahinya, kan belum halal, maka tidak boleh berduaan. Baik secara online ataukah offline. Bagaimana dengan online Ya SMS-an, ngobrol berduaan, paham? Di media massa gitu, media sosial. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram, dan tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Maka ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku akan keluar berhaji, sementara aku suaminya, mahramnya, telah tercatat untuk pergi jihad dalam sebuah peperangan. Istilahnya ada kewajiban lain, ada tugas lain, tidak bisa menemani istrinya berhaji ke Mekah. Kata Rasulullah, tinggalkan pekerjaanmu, berangkat bersama istrimu untuk menemaninya berhaji. Hadis ini menjadi perselisihan di antara para ulama, apakah perempuan itu disyaratkan haji bersama mahram ataukah tidak.
Kalau di hadis ini sangat tegas Pak bahwa perempuan itu harus berhaji atau umroh dengan apa? Dengan mahramnya. Yang tidak diinginkan oleh syariat adalah adanya nanti khalwat, berduaan dengan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Sampai Rasulullah menyuruh suaminya ini untuk apa? Meninggalkan pekerjaannya, padahal pekerjaannya mulia, jihad. Apalagi hanya sekedar kerja di lokasi mungkin, atau kerja di mana gitu, dan membiarkan istrinya Bapak safar sendirian ke Baitullah. Nah, ini hadis yang sangat tegas. Lantas bagaimana kalau sekiranya ada perempuan memberanikan diri safar haji atau umroh tanpa mahram? Maka hajinya sah, umrohnya sah, cuma ma'al ism, dia Bapak berdosa. Sangat resiko memang perempuan umroh sendirian, haji sendirian. Karena siapa yang menemani di sana? Terlebih lagi kalau dia diculik atau sakit, siapa yang menemaninya? Terlebih lagi kalau sekiranya ternyata rombongan lain semuanya laki-laki. Paham? Dan ini sangat membebani travel yang memberangkatkan. Cuma masalahnya sekarang mau travel sunnah atau travel yang umum, semuanya apa? Memberangkatkan perempuan tanpa mahram. Ulama yang lain menganggap bahwa boleh perempuan umroh atau haji tanpa mahram kalau apa Pak? Kalau dia aman di sana bersama kaum muslimin dan yang lainnya, berdalil dengan kasus di mana tatkala istri-istri Rasulullah kepengen berhaji di masa Khalifah Umar bin Khattab, mereka minta izin kepada Umar. Akhirnya Umar memperbolehkan dan menyuruh Utsman bin Affan dan sahabat Tolha untuk apa? Untuk menemani mereka. Affan bukan Tolha, Abdurrahman bin Auf. Ini dua sahabat yang menjaga istri-istri Rasulullah saat ketika safar ke Mekah untuk haji. Nah, ini dalil yang digunakan mereka untuk apa? Bolehnya perempuan safar, umroh atau haji tanpa mahram. Tapi dengan catatan apa Pak? Kewajiban umroh atau kewajiban haji. Bukan setiap tahun atau setiap bulan bahkan. Atau membimbing lagi. Kita banyak temukan Pak perempuan dibimbing sama apa? Perempuan. Tour leadernya apa? Perempuan juga. Ini muskilah. Yang lebih dekat pada kebenaran mengenai hal ini adalah perempuan gugur kewajibannya kalau tidak ada mahram, karena ini bagian dari istitoah, kemampuan. Jadi dia harus cari mahram dulu. Siapa-siapa saja mahramnya itu disebutkan di surah An-Nisa ayat 23. Di situ ada 13. Disebutkan mahram, bapaknya, paman dari bapaknya, kakeknya, adiknya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Hani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sami'a rajulan yaqul labbaika an syaburat mata. Qala man syaburamatu? Qala akhun aw ibun li. Qala hajjatta an nafsik? Qala hujja an nafsik summa hujja an syubrumutah. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi mendengar seseorang yang bertalbiyah, labbaika an syubrumah, aku penuhi panggilanmu untuk menghajikan syubrumah. Lantas Rasulullah bertanya, siapa syubrumah? Kata orang ini saudara atau keluarga dekat. Lantas Rasulullah bertanya kepadanya, hajatta an nafsik, apakah engkau sudah menghajikan dirimu?
Kata orang ini, "La, belum." Kata Rasulullah, "Kalau gitu hajikan dulu untuk dirimu, baru engkau hajikan untuk saudaramu." Menunjukkan bahwa badal haji itu dianggap kalau Bapak, kalau dia sudah berhaji, baru boleh menghajikan yang lain. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala khatabana Rasulullah faqala innallaha kataba alaikumul hajja faqamal Aqra ibnu Habisin faqala afi kulli amin ya Rasulullah qala law qultuha lawajabat al hajju marratan fama zada fahuwa tatawwu. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah pernah berkhutbah dan berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian berhaji. Lantas ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra ibnu Habis berkata, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Apakah hajinya setiap tahun? Kewajiban hajinya? Atau Rasulullah, seandainya aku menjawab lantas itu diwajibkan atas kalian, pasti kalian tidak sanggup. Haji itu satu kali saja. Lebih dari satu kali itu adalah sunnah. Lebih dari satu kali sunnah. Nah, satu kali saja di masa kita Pak itu sangat berat kan ya. Apalagi kalau setiap tahun wajib haji. Makanya Allah alhamdulillah mewajibkan kita haji satu kali seumur hidup kita. Paham? Itu pun kalau memenuhi syarat-syaratnya. Karena Allah tahu bahwa haji ini membutuhkan biaya, tenaga dan yang lainnya. Terlebih lagi yang di luar Mekah, di luar Saudi, ini sangat kesulitan. Nah, selesai tentang ini, kita masuk ke mawaqit. Mawaqit itu adalah baik itu mawaqitu zamaniyah ataukah mawaqit makaniyah. Mawaqit maknanya adalah waktu start memulai haji, baik dari sisi waktunya ataukah tempatnya. Paham Pak? Adapun dari sisi waktu haji, pelaksanaannya itu bisa di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Paham Pak? Sementara pelaksanaan haji itu mulai dari tanggal 8 atau dikenal dengan Yaumut Tarwiyah hingga tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Kalau kita berhaji di bulan Syawal Pak, bisa. Tapi itu mungkin ya, haji qiron yang kita laksanakan. Paham? Atau haji tamattu yang kita awali dengan dengan umroh di bulan Syawal. Kemudian setelah itu nunggu di sana sampai Yaumut Tarwiyah. Paham? Ya, yang kedua ini agak sulit kita laksanakan Pak. Karena kalau kita berangkat di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dapat ya, visa 3 bulan kan? Visa umroh 3 bulan. Terus kita di sana kucing-kucingan gitu, sembunyi-sembunyi, nanti keluar dari tempat persembunyian di tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi ini berat sekarang Pak, untuk masuk di Arafah itu menggunakan barcode dan yang lainnya sulit masuk di Arafah. Dan ini yang paling penting dalam pelaksanaan haji adalah wukuf di Arafah. Jadi main kucing-kucingan pun sekarang sulit. Nah, kalau kita lakukan haji qiron ini sangat berat, karena bayangkan dari bulan Syawal sampai nanti tanggal 12 Dzulhijjah, ini kita nggak boleh cukur kumis, cukur potong rambut, potong kuku dan yang lainnya. Paham Pak? Karena masih dianggap muhrim.
Nah, ini apa bulan-bulan pelaksanaan haji? Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dari tanggal 8 hingga tanggal 12 atau 13. Adapun start tempat itu nanti akan disebutkan di hadis dari mana kita start pelaksanaan haji ini. Tinggal dari arah mana kita datangnya. Kalau kita dari Indonesia, maka mikotnya adalah Yalamlam. Atau kita dari arah Madinah, nanti mikotnya adalah Dzulhulaifa atau Abaur Ali. Dari arah Irak, dari arah Iran, dari arah Mesir, ada semua mikotnya. Paham Pak? Yang jadi masalah sekarang, penerbangan pesawat dari Indonesia Pak, itu saya lihat tidak melewati Yaman. Bapak perhatikan gak ini? Semuanya mengarah kemana? Ke Oman. Gak tahu karena mungkin perang takut ditembak sama Houthi atau gimana. Akhirnya apa? Tidak lewat di atas Yaman. Langsung tembak dari India, langsung tembak kemana? Ke Oman. Kemudian dari Oman baru masuk ke arah Jeddah. Nah, sementara mikot Asia Tenggara itu dari mana Pak? Dari Yalamlam, di atas Yaman. An Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, sudah ini Pak. Nanti lagi kita baca ini. Ada yang mau ditanyakan? Membadalkan orang yang sudah meninggal haji. Iya. Orang yang saat itu terus bernazar dulu atau hanya ingin tapi tidak bernazar. Nah, kalau sekiranya dia sudah meninggal, si anak ini mau membadalkan haji atau umroh gitu, ya silahkan dan ini akan sampai. Meskipun tidak tidak ada nazar dari orang tuanya. Nah, sebagai bentuk apa? Istilahnya ngirim pahala lah gitu ya. Ngirim pahala ke orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, orang lain juga bisa. Iya. Dan yang dibadalin itu dapat pahala. Nama yang lain Pak? Apa? Nah, jadi si bapak atau ibunya punya utang sholat gitu ya. Maka ini nggak berlaku nanti Pak. Nggak ada istilahnya apa? Badal sholat. Paham? Ini ibadah yang tidak bisa dibadalin. Iya. Ada ibadah yang bisa diwakilkan, ada ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Seperti tadi sholat, haji, jima itu nggak bisa dibadalin Pak. Kalau kayak zakat gitu, atau puasa, atau haji bisa. Ayo lain Pak. Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta